Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kedinginan nampaknya nak. Kehujanan nanti. Saya ulangi lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan semangat tapi karena disuruh tadi. Nah, sekarang yang ikhlas saling mendoakan. Salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'i ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin muqaddada jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul Qurama, al-fudala, para alim, para buya, para kiai yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Imam dan juga pegawai syara di kampung atau di dusun Tanjung, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, yang saya hormati Bapak Datuk Rio di dusun Tanjung ini, yang saya hormati Nini Mama Tua Tengganai, dan juga yang saya banggakan adik-adik para pemuda yang alhamdulillah nampaknya tadi yang menjadi panitia ataupun yang sebagai inovasi daripada adanya acara pada kesempatan ini adalah para pemuda. Tadi Pak Kepala Kampung sampaikan kalau pemudanya baik, aman negara. Mudah-mudahan pemuda-pemudi di dusun Tanjung ini benar-benar menjadi pemuda-pemudi generasi bangsa yang bisa membawa masyarakat dan bangsanya menjadi masyarakat yang damai, tentram, aman, makmur dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang sama-sama mengharap rahmat Allah. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya setiap waktu, setiap saat yang tak pernah henti dilimpahkan kepada kita. Tidak sedetik pun nikmat Allah tercabut dalam kehidupan kita ini, betul tidak? Kita ini setiap waktu, setiap saat diberi nikmat oleh Allah. Kita saja kadang yang gak sadar, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kita menghitungnya, begitu banyaknya nikmat Allah. Ada di negara Cina itu mendirikan satu klinik. Kalau di tempat kita klinik ini kan untuk orang
melahirkan, untuk orang sakit perut, itu dah. Tapi di Cina ini klinik bukan untuk orang sakit, didirikan klinik disediakan untuk orang-orang yang kepalanya buta. Jadi profesor yang mikir sampai pening kepala itu bisa dibawa ke klinik itu, bisa tanami rambut lagi, Bu, bisa tumbuh itu rambut sehingga butaknya hilang. Nah, biayanya satu rambut itu 25.000 rupiah, itu sekian tahun yang lalu. Kita orang Indonesia rambutnya kurang lebih 100.000 rambut, Pak. Berarti kita lahir dari perut ibu, rambutnya penuh, itu sudah 25.000 kali 100.000 sama dengan 2,5 miliar. Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru urusan rambut kepala, Pak. Belum alis lagi, ya. Maka alis nggak boleh dikerok-kerok, ya. Nah, udah berapa juta alis kita ini? Belum kumis. Kumis ini, kalau kumis boleh dikerok gini boleh, ya. Belum jenggot, apalagi yang jenggotnya banyak kayak saya ini, tambah ganteng saja kan. Berapa miliar lagi ini jenggot saya, rambut jenggot ini. Belum rambut mana ini, sini, ya kan, ketiak. Belum rambut-rambut yang lain. Ini baru urusan rambut miliaran. Belum mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, organ tubuh kita. Ada jantung, ada paru-paru, ada hati, usus dan sebagainya. Begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Ini baru nikmat jasmani. Belum lagi ada nikmat yang lebih tinggi, yaitu nikmat rohani. Maka kita syukur alhamdulillah. Kita punya uang itu nikmat, tapi walaupun uang banyak sekalipun, kalau badan nggak sehat, hilang nikmat uang. Betul tidak? Rela orang sawit 2 hektar dijual untuk apa? Operasi. Biayanya ikhlas, rela, nggak apa-apa. Artinya nikmat sehat lebih tinggi daripada nikmat harta. Nikmat sehat itu sudah nikmat yang luar biasa, tapi ada yang lebih tinggi lagi, Bapak Ibu, yaitu nikmat umur. Walaupun badan sehat, tahu-tahu mati. Wah, masih mending milih sakit-sakit nggak apa-apa tapi panjang umur. Cek rumah sakit, datangi, banyak orang yang pengen panjang umur. Ada yang cuci darah seminggu 2 kali, ya kan, biar apa? Panjang umurnya, sakit-sakit begini. Wah, makanya nikmat umur lebih tinggi daripada nikmat sehat. Nikmat umur yang sudah sangat tinggi itu ada yang lebih tinggi lagi, yaitu nikmat iman. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? 1000 tahun hidup tapi mati dalam keadaan tidak ada iman, apa gunanya? Kekal selamanya dalam siksa Allah. Na'udzubillahi min. Tapi kalau ada yang nawari, Pak Ustadz, Pak Mubarok, ya, mati sekarang dijamin surga. Wah, mau nggak kira-kira? Ya, kalau yang nawari Bapak di sini saya nggak mau. Kalau yang jamin Allah Subhanahu wa ta'ala, mati sekarang dijamin surga, siap, kan gitu. Ini makanya nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Kita syukuri saja hidup ini, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada yang bisa menikmati hidup kecuali orang-orang yang pandai bersyukur. Nggak ada hidup ini, nggak ada nikmatnya. Allah tegaskan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu dunia ini. Kalau dibayangkan enak, kalau sudah biasa saja. Belum punya sepeda, tengok tetangga naik sepeda,
enak ya, ternyata diberi rizki oleh Allah bisa beli sepeda, enaknya sehari 2 hari, nanti ketemu kawan naik motor, sepeda ternyata nggak enak, yang enak itu motor. Itu udah bisa beli motor, ketemu lagi kawan naik mobil, hari hujan pula, motor nggak enak ternyata. Yang enak itu membayangkan mobil orang, ya kan? Bayangkan mobil orang yang enak itu. Kalau punya sendiri kadang nggak dinikmati ibu-ibu, tapi kalau punya tetangga dibayangkan. Maka tidak ada yang nikmat di dunia ini kecuali bagi orang-orang yang syukur. Istri 1, kalau sebelum punya istri pak, enak bayangkan punya istri dia, nggak kemana-mana awak ini. Ternyata kalau nggak disyukuri, pingin 2, pingin 3, pingin 4, 10, 100 saja kurang kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukur alhamdulillah, bisa beli ladang alhamdulillah. Yang semangat biar nggak ngantuk ya. Bisa beli ladang, itu yang sana nggak kompak, alhamdulillah ngantuk. Bisa beli ladang, bisa sholat sembahyang, bisa bayar hutang, alhamdulillah, ditagih utang, innalillahi. Saya dengar orang Tanjung ini orangnya ramah-ramah. Iya, betul. Kalau lagi cari hutang, kalau ditagih utang, jangan marah-marah. Ya. Bisa naik haji, alhamdulillah. Dapat banyak rizki, alhamdulillah. Bisa pergi ngaji, suami nikah lagi, alhamdulillah masih laku. Intinya kita ini akan bisa merasakan nikmat dan kebahagiaan dunia kalau kita mau bersyukur. Bersyukur, tidak hanya ngucap syukur. Kita ini kadang bisa mengucapkan terima kasih, tapi belum bisa berterima kasih. Kita ini bisa ucapkan alhamdulillah, tapi bagaimana kadang-kadang kita belum bisa bersyukur, ya kan? Ibu-ibu dari Simpang Lubuk Landai sana nggak bawa motor, turun di jalan, ada tukang ojek, bang, mana? Tanjung, yo, antar ya, yo, sampai Tanjung, sampai depan rumah, mana rumah, yuk, sikolong, wah, turun, terima kasih ya bang, daging dikasih duit. Kira-kira tukang ojeknya marah nggak ini? Bisa ngucap terima kasih, tapi tidak pandai berterima kasih. Kadang kita begitu, bisa alhamdulillah, tapi kita belum bisa bersyukur atas nikmat Allah. Nah, bagaimana kita syukuri nikmat Allah? Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, malam ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka pita rekaman sejarah, dulu banyak orang-orang hebat, orang-orang besar. Ada orang besar karena harta bendanya yang banyak melimpah, seperti Korun, itu terkaya. Suatu hari kalau orang yang kaya raya ini jatuh miskin, maka habis kebesarannya sampai di situ, betul tidak?
Ada orang besar karena pangkat dan jabatannya yang tinggi, jadi penguasa lama, sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. 250 tahun dia berkuasa, semuanya ada, kursi mewah, rakyat semuanya patuh taat, tidak ada yang berani membangkang. Suatu saat kalau dia turun dari jabatannya, habis juga kebesarannya sampai di situ. Sementara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang besar. Beliau besar bukan karena harta, beliau besar bukan karena jabatan, tapi beliau besar adalah karena agama. Sekali orang besar karena agama, dunia besar, akhirat juga besar. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum lahir, dunia ini atau di Mekah itu adalah zamannya namanya zaman jahiliyah. Iya, jantan bubrah, betino murah. Betino murah, Bu. Zaman jahiliyah itu ndak ada dihargai. Orang punya anak perempuan malu. Mau ditaruh mana muka awak? Anak perempuan. Perempuan itu kan taunya cuman dapur, kasur, sumur. Ini jadi anggapan orang dulu. Tapi setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian berjuang di tengah-tengah masyarakat Mekah, wanita yang tadinya rendah menjadi wanita ini menjadi orang yang punya derajat mulia, dimuliakan Bu wanita itu dalam Islam. Ada seorang sahabiah, sahabat perempuan namanya Asma radhiyallahu anha, datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma ini berkata, "Ya Rasulullah." "Ya Asma, saya mewakili kaum wanita ya Rasul. Kami ini kan punya suami. Suami kami sering pergi jihad, perang membela agama. Kalau mati, mati syahid ya Rasul. Kalaupun tidak mati, pahalanya luar biasa. Sementara kami di rumah ya Rasul, kami nggak sempat pergi, kami ngasuh anak-anak mereka, kami cuci pakaian mereka, kami layani mereka ya Rasulullah." "Iya." "Suami kami pergi ke masjid ya Rasulullah, sholat berjamaah, satu langkah engkau katakan satu kebaikan, dihapus satu keburukan, dan diampuni satu dosa. Di masjid 27 derajat ya Rasul. Pulang mereka membawa pahala yang begitu besar. Kami di rumah ya Rasul." "Iya." "Suami kami pergi mencari nafkah untuk keluarga, padahal engkau katakan bahwa 1 dirham untuk nafkah anak istri lebih baik daripada 1000 dirham diberikan untuk sabilillah." Itu dalam satu hadis. Tapi jangan pegang hadis ini saja, nanti jadi orang pelit setengah mati, ya kan? Sementara kami di rumah ya Rasul, kami masak, kami rawat anak mereka, apakah kami tidak dapat pahala ya Rasul? Maka Nabi bersabda, "Wahai Asma, sampaikan kepada kaum wanita bahwa mana-mana wanita yang melayani suami dengan baik, ngurus keperluan suami dengan baik, suami pergi jihad, dia mati syahid, wanita dapat pahala syahid tanpa mengurangi pahala suami. Suaminya mencari nafkah begitu banyak pahalanya, istri dapat pahala yang sama. Suami ke masjid sholat jamaah, dia dapat pahala yang sama. Suami tahajud, istri dapat pahala yang sama. Mulia apa tidak, Bu? Ini wanita makhluk mulia. Dalam Islam dimuliakan. Apa yang dikerjakan suami, istri yang patuh ini akan mendapatkan pahala yang sama. Alhamdulillah. Maka istri ini menjadi makhluk yang mulia. Bahkan Nabi katakan, "Idza shallat khamsaha." Manakala wanita ini sholat 5 waktu saja, 5 waktu saja, nggak ditambah duha misalnya, nggak ditambah tahajud, nggak ditambah witir, sholatnya cuma 5 waktu saja, tapi dijaga. Wasamat syahraha, dan dia puasa
Ramadan saja nggak ditambah Syawal, nggak ditambah puasa Arafah, nggak ditambah puasa Tarwiyah, nggak ditambah puasa yang lain, Senin, Kemis dan sebagainya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, maka qila udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah wahai wanita dari pintu surga mana yang engkau inginkan. Tawarannya begitu, Bu. Ini wanita sholat nggak banyak-banyak, puasa nggak banyak-banyak, apalagi banyak, ya kan? Oh, nggak banyak aja surga, tawarannya pintu mana boleh, apalagi tambah duha, tambah tahajud, yang penting taat suami, ya. Ini yang berat kadang ibu-ibu ini, kalau taat suami ini agak berat apa enggak, Bu? Ini kuncinya taat suami, karena Nabi ketika Isra Mi'raj dulu kunjungan ke surga, kunjungan ke neraka, beliau melihat, loh, kebanyakan penghuni neraka ini wanita. Nah, Nabi cerita sama sahabat, wahai sahabat, saya Isra Mi'raj, saya ke neraka, saya tengok penghuni wanita kebanyakan di neraka. Hah? Wanita ya Rasul? Iya. Apakah mereka nggak pernah baca Quran? Lebih rajin dia daripada suaminya. Apakah mereka tidak datang ke majelis taklim? Datang. Apa mereka tidak berzikir? Zikir. Tapi kenapa ya Rasul? Kebanyakan penghuni neraka itu wanita ya Rasul. Kata Nabi, hunna yakfurnal ashir. Wahai sahabat, mereka itu kebanyakan tidak syukur kepada suaminya. Suaminya pulang, ceritanya itu, bang, tetangga gitu lah beli kulkas, badan awak panas. Ini abang nih macam mana abang tuh? Itu tanggo kita gelangnya 3, cincinnya, aduh, ini gelang karet aja dari dulu. Aduh, ini nggak syukur, bang. Dulu kalau awak jadi nikah sama mantan dulu, dia sekarang sudah jadi pengusaha, abang. Istrinya tuh bang keren. Ini awak jadi istri abang, aduh. Begini-begini terus, nyesal. Ini potongan ahli neraka. Kebanyakan ahli neraka begitu, syukur kepada suami, ya. Wanita ini, Bu, mulia betul. Setelah Nabi menjadi Nabi Muhammad SAW memperjuangkan hak wanita ini, ibu-ibu. Bahkan kalau ada dulu Nasidaria itu ada lagu yang judulnya Swargo Nunut Neraka Katut. Paham itu? Surganya numpang, neraka nggak ikut. Nah, ini wanita ini. Kalau saya, yaitu surganya numpang, neraka nggak ikut. Wanita ini surganya numpang suami, bisa. Itu tadi saya ceritakan, suami baca Quran, wanitanya kopi bang. Makasih, saya lanjut baca Quran dek. Iya bang, silakan bang. Gini, jangan ganggu baca Quran ya. Hai derajat laki-laki. Derajat perempuan. Iya. Malam-malam suami ambil air wudhu, Allahu Akbar. Udah selesai. Kopinya bang. Ibu nggak sholat tahajud dapat pahala yang sama. Apa nggak enak tuh? Ya. Surganya numpang suami nggak apa-apa, nggak masalah. Enaknya wanita. Tapi nerakanya nggak ikut. Kalau suami macam-macam di luar, istri doa saja. Udah. Tapi kalau suami beda, suami surganya nggak numpang, nerakanya ikut. Itu suami, surganya mandiri. Kalau nggak ada tahajud ya udah, nggak dapat apa-apa. Nah ini, makanya ini Pak Kepala Kampung atau Pak RT. Ini kalau suami jadi RT, istrinya nggak perlu jadi RT, sudah dipanggil Bu RT.
Suaminya Rio, istrinya Bu Rio. Suami camat, istrinya Bu Camat. Istri itu ngikut suami, itu dalam kebaikan. Kalau yang buruk-buruk enggak. Suami maling, istrinya enggak ada yang manggil ibu maling, enggak ada. Suami nyopet enggak ada, ibu copet ya, enggak ada. Yang jelek-jelek enggak ikut, Bu. Yang baik-baik ikut. Maka syukur alhamdulillah. Inilah perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya wanita rendah serendah-rendahnya, bahkan orang malu punya anak wanita. Setelah baginda berjuang menegakkan dinul Islam ini, wanita menjadi makhluk mulia ini. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang pantas untuk menjadi teladan kita. Kenapa beliau sukses dalam waktu 23 tahun? 23 tahun perubahan yang sangat besar. Yang tadinya kafir jadi beriman, yang tadinya tidak tahu kebenaran menjadi orang-orang yang penuh bintang cemerlang hatinya. Dalam waktu 23 tahun Pak Khotib, Pak Bilal, ya kan? Berubah. Kelasnya bukan RT, bukan kampung, kelasnya dunia, Pak. 23 tahun. Nah kita kadang, saya ini di Rimbo Bujang sudah hampir 23 tahun Pak, jadi imam. Ini sholat jamaah zuhur tetap aja 2 orang 3 orang, ya kan? Ini Nabi 23 tahun berubah semuanya, total. Akhlaknya berubah, cara bicaranya berubah, semuanya berubah. Ini kenapa? Apa rahasianya? Karena diantaranya Rasul ini adalah pemimpin yang sangat cinta kepada umatnya, Bapak Ibu. Beliau ini cintanya luar biasa sama kita. Akhir hayat beliau, ketika datang malaikat Israel, Assalamualaikum, beliau dalam keadaan sakit keras. Di sebelahnya Fatimah, putri beliau tercinta. Siapa itu Fatimah? Tengok Fatimah. Waalaikumsalam. Man indal bab? Siapa di pintu? Ana. Dibuka pintu. Oh, ternyata orang tampan, gagah, sangat berwibawa, merinding bulu roma Fatimah. Oh, iya, maaf. Siapa ya? Katakan saya yang datang. Oh iya Tuhan. Ayah, siapa itu ayah? Siapa Fatimah? Orangnya sangat tampan, gagah, berwibawa, merinding semua bulu kuduk saya, ayah. Wahai Fatimah, ketahuilah, kalau kau ingin tahu dia itu siapa, dia itu adalah hadimul ladzat wa qati'us syahawat. Dia itu Fatimah yang memutuskan segala cita-cita manusia di dunia dan menghancurkan segala kenikmatan dunia. Dia adalah Israel, malaikat Israel, ayah. Iya, suruh masuk dia. Baik ayah, silakan disuruh masuk. Terima kasih. Masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Israel. Bagaimana ya Rasul? Alhamdulillah. Mana Jibril, malaikat Israel? Sebentar lagi malaikat Jibril datang, wahai Rasulullah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, malaikat Jibril. Iya ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah, sudah siap? Sudah siap Jibril. Cuman saya ingin tanya ya Jibril, sebelum saya diangkat roh saya, dicabut nyawa saya Jibril, keistimewaan apa yang Allah akan berikan kepada saya? Oh tenang ya Rasulullah. Inna abwabas samai qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantadhiruna liruhik. Sesungguhnya pintu-pintu langit telah dibuka ya Rasul. Dari langit 1 sampai 7 dibuka, dan malaikat sudah bersaf-saf, berbaris-baris dari dunia sampai langit untuk menyambut kedatangan rohmu yang mulia ya Rasul. Oh begitu Jibril. Iya. Itu untuk saya. Iya.
Untuk umat saya apa Jibril? Saya ingin umat saya juga punya keistimewaan. Oh tenang ya Rasul, sesungguhnya surga haram bagi umat yang lain sebelum umatmu nanti masuk surga duluan ya Rasul. Oh begitu. Ya tenang saya sekarang. Ya sudah siap ya Rasul? Siap. Silakan Israel. Baik ya Rasulullah. Wah, Fatimah di dekatnya, Sayyidina Ali di sampingnya. Dicabut roh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Israel, engkau mencabut nyawa sakit kan? Israel, timpahkanlah kesakitan umatku untuk saya saja Israel. Biarlah aku yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi tidak dijabah, dicabut, naik dari kaki, naik lagi sampai ke dada. Rasulullah merintih, kesakitan. Sayyidina Ali di sampingnya nggak bisa menengok. Malaikat Israel berpaling karena nggak tega. Jibril, kenapa engkau berpaling Jibril? Ya Rasul, apakah aku menjijikkan Jibril? Bukan ya Rasul, aku nggak tega sahabatku, temanku, kekasihku yang selama ini bersama dalam keadaan seperti ini wahai Rasulullah. Maka dicabut lagi sampai ke dada. Apa ucapan terakhirnya? 3 kata, as-sholah, as-sholah. Itu Fatimah dekatkan telinganya di dekat bibir baginda Nabi. As-sholah, an-nisa, an-nisa, ummati, ummati. Jaga sholat, jaga wanita, umatku, umatku. Itu 3 kata yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita prioritas perhatian baginda Nabi, Bu. Ya, ini kemudian sholat itu ditekankan sekali. Kemudian umatku, umatku. Nah, ini tandanya cinta Nabi kepada kita. Dan dalam satu hadis diriwayatkan, nanti ketika kiamat tiba, sekarang ini malaikat Israfil, malaikat yang tugasnya membunyikan sangkakala, ini sudah siap-siap Bapak Ibu. Siap-siap itu. Pegang sangkakala. Sangkakalanya besar. Kalau dunia ini hanya kayak kelereng kecil saja, ini sangkakalanya besar. Di dalamnya bumi. Nanti kalau sudah ada perintah Allah, tiup Israfil, tiup. Gunung meletus, lautan tsunami. Semua orang kesana kemari ketakutan, tolong. Wah, tentara, polisi yang biasanya tegak, siap, ada bencana, hidupkan alarm. Naik helikopter sampai di atas kena batu, hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya hancur kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati semuanya, malaikat mati, manusia mati, setan-setan mati semua. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai, maka Yaumul Ba'ats dibangunkan satu persatu. Yang pertama dibangunkan adalah malaikat panitia kiamat ini. Jibril, Mikail, bangun, hidup. Ya. Apa tugas saya ya Allah? Cari roh kekasihku Muhammad, terus dibawa dia ke surga, ambil burak dari surga. Baik ya Allah, turun bawa surga. Sampai ke bumi ini nggak ada yang hidup, mati semua, di dalam semuanya. Satu-satunya pertama kali yang bangun dari kiamat adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
bangun pertama kayak tumbuhan dari bumi itu. Tengok kanan malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail, tengok ke depan gak ada orang, sepi semua. Beliau bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril, kok sepi Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah, hada ma wa'adar rahman, ini hari yang dijanjikan Allah. Wahai Rasul, ini adalah hari kiamat ya Rasulullah. Kiamat? Iya. Ini kiamat Jibril? Iya betul. Hah, kalau ini kiamat malaikat Jibril, aina ummati? Di mana umat saya Jibril? Bagaimana keadaan mereka Jibril? Tenang ya Rasul, umatmu belum ada yang bangun, engkaulah orang pertama yang bangun. Oh begitu ya. Sekali bangun, umatku mana? Dicari kita Pak. Terus perintah Allah untuk saya apa Jibril? Saya diperintah oleh Allah untuk membawamu ke surga ya Rasul. Itu perintah Allah? Iya. Iyalah kalau perintah Allah, ayo naik ke surga. Sampai ke surga. Surga itu tempat paling enak. Ya dah? Pengen masuk surga Bu? Bapak-bapak pengen surga? Potongannya kayak potongan surga. Iya iya. Iya, surga itu enak Bu. Ibu-ibu sekarang yang udah keriput-keriput itu, besok di surga kenceng lagi kulitnya Bu. Bapak-bapak yang wah sekarang ini udah kayak apa itu, besok muda lagi. Suami istri yang di dunia soleh-soleh ketemu di surga, di pintu surga ketemu, itu pangling. Pangling tahu ya? Pangling itu apa? Nggak ingat lagi. Dia itu Bapak Muhammad. Wah, ketemu dengan Ibu Sarinah. Ketemu. Begitu ketemu, kamu istriku? Iya abang. Itu matanya itu Pak nggak berkedip, mentelang 40 tahun tidak kedip. Wow, begitu herannya, istrinya jadi cantik jelita, suaminya jadi tampan rupawan yang tiada tara. Ini surga. Surga itu tempatnya enak, apapun yang diinginkan ada. Surga itu tempat menuruti nafsu, ya. Kalau dunia ini tempat menahan nafsu. Kalau surga itu tempat menuruti nafsu. Kalau di dunia kita nafsunya kok nggak ditahan, maka tidak akan diberikan tempat memuaskan nafsu. Tapi siapa yang di dunia ini menahan nafsu, menahan keinginan-keinginannya, maka nanti Allah akan berikan tempat memuaskan nafsu, yaitu surga. Surga yang begitu hebatnya, begitu lezatnya, begitu nikmatnya. Nabi dibawa ke surga, beliau kesana kemari kayak orang nggak betah Pak. Sampai ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, apa kurang enak surga itu Muhammad? Enak ya Allah. Tapi kenapa engkau kayak orang nggak betah begitu Muhammad? Ya Allah, saya di sini enak ya Allah. Apapun yang engkau berikan kepada saya sangat saya nikmati ya Allah. Tapi saya ingat umat saya ya Allah. Mereka sekarang di mahsyar ya Allah, kepanasan, kelaparan, kehujanan, tidak ada pelindung satupun ya Allah. Jadi mau kamu apa Muhammad? Kalau diizinkan ya Allah, saya ingin turun lagi ke mahsyar, saya akan beri syafaat umat saya ya Allah. Diizinkan oleh Allah. Ini sudah di surga Bu, pengen turun lagi ya. Cinta apa enggak Nabi kepada kita Pak? Cintanya cinta sejati apa cinta karet apa cinta monyet? Sejati. Inilah cinta Nabi kepada kita, setiap waktu, setiap saat memikirkan umatnya. Bahkan di dunia ini Allah telah menawarkan kepada beliau waktu masih hidup, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan memberikan apa saja kepadamu asal hatimu senang saja Muhammad. Kalau kamu ingin harta benda, gunung Uhud akan dijadikan emas
diberikan kepadamu Muhammad. Kalau kamu ingin jabatan, Allah akan jadikan engkau raja di dunia. Kalau kamu ingin istri cantik, tinggal pilih, Allah yang kasih tawaran. Kalau tawaran itu jatuh pada saya, wah, oke ya Allah, nggak susah-susah nanti Abu Jahal nggak mau masuk Islam, tak kasih emas 2 kilo, mau dia kan gitu. Ini pikiran kita. Tapi Nabi apa jawabnya ditawari tawaran yang sangat menggiurkan itu? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, walaupun engkau berikan gunung emas kepada saya, engkau berikan jabatan kepada saya jadi raja dunia, engkau berikan istri-istri cantik kepada saya, semuanya itu ya Allah tidak akan bisa menyenangkan hati saya manakala saya tahu satu saja umat saya ada yang masuk neraka ya Allah. Itu yang saya tidak tega ya Allah. Rasul tolak tawaran Allah karena memikirkan kita umatnya. Itu cintanya Nabi kepada kita. Maka kalau kita sudah tahu Nabi sangat cinta kepada kita, maka tentunya kita juga harus mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta tidak sama Nabi sekarang? Ibu-ibu cinta sama Nabi? Besar mana cinta ibu dengan Nabi dengan cinta ibu kepada suami? Hah? Besar mana Bu? Takut suami marah ya? Cinta ibu kepada Nabi dengan cinta ibu kepada suami besar mana? Nggak bisa jawab. Cinta suami itu bagian dari cinta Nabi. Wong Nabi seneng kalau istri itu mencintai suaminya. Jadi cinta Nabi ini nomor 1. Ya kan? Karena cinta Nabi sehingga istri mencintai suami. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah satu kamu semua sebelum aku Muhammad Nabi lebih dicintai daripada anaknya, bapaknya dan seluruh manusia. Maka harusnya cinta Nabi di atas cinta segala-galanya. Ya, cinta kepada Nabi, cintanya cinta sejati apa cinta karet? Bapak-bapak, cinta Nabi, cinta karet apa cinta sejati? Sejati. Bisa dibuktikan? Cinta sejati harus dibuktikan. Cinta bukan hanya di mata, katakan. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, namun kesucian terlihat. Karena cinta lautan berapi, pasti akan ku renang jua. Kalau cinta jarak 10 kilo rasanya baru 2 langkah saja. Sama kekasih jalan bareng 10 kilo nggak terasa. Pengantin baru ini semalam suntuk kayak baru 1 menit saja. Ini cinta. Nah, cinta kepada Nabi hendaknya juga semacam itu. Cinta itu namanya cinta yang bisa dibuktikan. Apa tandanya? Kalau kita cinta Nabi, tandanya adalah bahwa Nabi adalah teladan bagi kita. Maka teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa mencintai sesuatu pasti banyak mengingat dan menyebutnya. Kalau kita cinta apa saja banyak ingat. Ya kan? Bapak-bapak lagi cinta sama karet, ya kan? Harga karet naik, wah, bangun tidur langsung. Jam berapa? Oh, motong. Belum sholat subuh udah motong. Saking cintanya, cinta mabuk cinta. Dulu kalau waktu muda itu namanya cinta, ya kan? Ini rasanya nikmat saja apapun yang diingat. Jalan ke
kampung kekasih ini rasanya indah sekali, apalagi nengok pakaian dijemur. Wah, ini pakaian dia tuh, nah enak. Inilah cinta. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, bagaimana banyak menyebut dan mengingat Nabi. Ingat jasa perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ini perjuangannya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam korban harta, korban waktu, korban tenaga, korban segala-galanya, bahkan ribuan nyawa sahabat jadi taruhannya untuk mendirikan dinul Islam, agama Islam ini. Pernah pulang suatu malam Rasul, pulang dari dakwah beliau, capek, dibukakan pintu oleh istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, kemudian duduk di pangkuan istrinya. Istrinya sambil membelai rambut beliau, ya Rasul, Nabi tertidur ya kan. Rasul, engkau ini orang yang sangat baik akhlaknya, engkau ini orang yang paling jujur perkataannya, orang yang paling semuanya, tapi engkau sering dicaci maki, engkau dihina-hina, engkau dilempar tai unta, ya Rasul. Istrinya meleleh air matanya, jatuh di pipi baginda Nabi yang sedang tidur di pangkuannya. Beliau bangun, Mayu bekiki, ya Khadijah, kenapa nangis sayang? Kenapa nangis Khadijah? Gak apa-apa ya Rasul. Kenapa istriku, kenapa kok nangis? Apakah engkau menangis menyesal punya suami seperti saya? Dulu engkau yang kaya raya, hartamu serba ada, hidupmu glamor, sekarang habis untuk perjuangan agama ini. Apakah karena itu engkau menangis wahai istriku? Maka Khadijah terperanjat, ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, bukan karena itu. Jangankan saya, harta saya ya Rasul, harta benda saya habis. Sekarang saya yang sudah tua renta, kulit keriput, tinggal tulang-tulang seperti ini, kalau masih laku engkau jual untuk kepentingan perjuangan agama, saya rela ya Rasul, apalagi cuma harta benda saya. Ini Rasulullah, Bu. Begitu perjuangan beliau demi menyelamatkan umatnya, cinta Nabi. Maka kita juga harus mengingat perjuangan Nabi, ya. Kemudian menyebut Nabi, banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mencontoh Nabi. Apa yang kita contoh banyak. Satu, ibadah. Dua, akhlak. Akhlak ini yang luar biasa. Akhlak Nabi ini sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada akhlak yang mulia selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad atas akhlak yang agung. Agung, bukan hanya baik, tapi akhlaknya itu agung. Rasulullah. Dan kalau generasi sekarang ini bagaimana? Nggak punya akhlak, habis. Nabinya berakhlak, kita yang ngaku umatnya nggak ada akhlak, ya. Maka penting sekali bagaimana kita meneladani kehidupan. Yang sekarang ini kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu biasanya lebih kenal artis daripada Nabi. Betul tidak? Kalau keluarga artis tahu persis kadang tuh, itu anaknya 2, sekarang udah cerai lagi dia. Gitu. Tapi ditanya anak Nabi berapa, nggak tahu. Istri Nabi siapa saja nggak tahu. Ini kan ironi namanya. Kita sebagai umat Nabi nggak kenal Nabi, bagaimana mau cinta? Wong kenal saja tidak. Katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta bagaimana mau berjuang? Ya. Maka kenali keluarga Nabi, kenali akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak sangat luar biasa. Nah sekarang ini membina akhlak, akhlak manusia ini yang dipandang oleh Allah bukan hartanya, bukan rupanya, Bu, ya, tapi hati dan perbuatannya. Kita manusia ini ya sekarang gagah. Yang wanita cantik-cantik karena masih muda, tapi habis ditelan masa, telan usia 50 tahun lagi
Oh, yang dulu cantik jelita, sekarang kulitnya sudah keriput, ya kan? Badan yang dulu kenceng, sekarang badan reot, pipi kempot, mata melotot, hidung melosot, gigi copot. Lah habis tuh. Ini jasmani. Kalau sudah mati, manusia yang kayak apapun habis. Yang di dunia sekarang berpangkat, semua orang hormat, jadi pejabat, jadi camat, rumahnya gedung bertingkat, kendaraannya, mobilnya mengkilat, istrinya 4. Wah, itu kan masih hidup. Kalau sudah mati nggak ada lagi. Yang dipandang bukan rupa, bukan harta. Kalau sudah almarhum, udah. Yang dulu katanya cinta mati papa, iya mama, bohong tuh, ya. Kan ada itu Pak Haji, istrinya yang meninggal itu sebab kemarin istri Pak Haji meninggal dunia. Pak Hajinya ini sibuk, malah jenazah istrinya itu dilangkah-langkahi, Pak, dilompati sana sini, sampai orang yang takziah ini geger. Ini gimana Pak Haji, jenazah istrinya kok malah dilangkah-langkahi? Oh, sampai datang Pak RT. Pak RT tolong itu. Kenapa? Pak Haji itu masa jenazah istrinya dilangkah-langkahi begitu? Akhirnya Pak Haji, udah Pak Haji, udah. Akhirnya dipegang tangan Pak Haji itu. Pak Haji, jangan begitu, kasihan. Kasihan ibu, kasihan kok dilangkah-langkahi begitu. Iya Pak RT, ini memang pesan istri saya. Pesan apa? Dulu ketika masih sehat, dia ngomong, Pak RT, Pak Haji jangan macam-macam, kalau mau nikah lagi langkai dulu mayatku. Wah, begitu mati langsung dilangkai. Pengen nikah lagi ternyata. Maka bohong kita, cinta sehidup semati bohong saja. Kalau mati alhamdulillah. Nikah lagi. Inilah hati yang akan kita bawa apa? Rohani. Kalau sama-sama mati, kalau sudah jadi bangkai yang tadinya terhormat, bangkai manusia dengan bangkai ikan masih berharga. Bangkai ikan, Pak. Ya. Bangkai apa yang sini banyak ikan? Ikan apa? Gabus. Oh, ikan gabus mati, bangkai, kelilingkan coba, gabus. Wah, berapa bang? Sekilo berapa? 70.000. Oh, besar kali gabusnya ini, sebesar badan saya ini, ya kan? Aduh, 70.000 kali 70 kilo. Wah, udah berapa ini? Jutaan ini. Satu ekor gabus mati bangkai. Tapi kalau bangkai manusia coba dikelilingkan, pakai ambulan, bangkai bangkai siapa? Lumayan ini, mantan kepala kampung. Laku dah kira-kira? Tidak laku. Ini jadi lebih berharga bangkai ikan daripada bangkai manusia. Walaupun itu mantan camat, mantan presiden, nggak ada harganya. Bangkai manusia, rongsokan manusia dengan rongsokan besi masih berharga rongsokan besi. Betul tidak? Rongsokan besi sekilo masih 5.000 dah. Rongsokan manusia nggak laku. Manusia ini kalau udah rongsok ini, mulutnya sudah menceng, jalan nggak bisa, kencing di tempat tidur, ya. Coba tawarkan sama tetangga, yuk ayo mau rongsokan bapak saya. Ada yang mau nggak kira-kira? Nggak ada, ini nggak ada. Masih berharga rongsokan besi. Kalau sudah mati habis, anak istri tidak ada yang itu, yang dulu kayaknya ingat nggak ingat lagi. Makanya itu ada lagunya kan,
badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Habis nggak ada apa-apanya kalau sudah jadi bangkai. Maka akhlak kita inilah yang akan selamanya. Cuman sekarang harus hati-hati akhlak ini. Ini gara-gara ini banyak dajjal keluyuran bu nih kayak ini. Ini dajjal itu matanya satu, ini mata satu, penyebar fitnah ke seluruh dunia, betul tidak? Nah, ini luar biasa ini. Kalau mau baik-baik, kalau mau buruk-buruk, cemplung sini. Gara-gara ini nih keluarga banyak berantakan, betul tidak? Istri banyak yang ninggalin suami, ini gara-gara ini. Wah, saya dulu sekitar tahun 92 ini saya di pesantren saya di Jawa Timur sana, Kabupaten Kediri. Jadi kalau bulan Maulid kayak ini, libur pesantren itu 1 minggu Pak. Saya gunakan waktu libur itu ke tempat teman saya di Jember, Jawa Timur. Wah, naik bis malam-malam itu dari Surabaya Jember itu bis ada TV-nya. TV di bis itu kok diputar film ini, film apa ya? Film Saru. Kalau Saru itu Parno, Kang Parno porno. Wah, saya itu astagfirullahaladzim. Ini sopirnya gimana ini? Masa TV di bis umum kayak gini diputar film kayak ini? Saya itu astagfirullah. Tapi yang matanya sambil melotot juga astagfirullah. Ya Allah, gimana ini? Udah gelisah tapi ya sambil mau pecah mata kok. Kayaknya kok bagus ya. Akhirnya sampai di tempat kawan saya di Jember, udah istirahat di situ 3 hari. Saya balik lagi ke pesantren. Di pesantren ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ngaji Quran, ngaji kitab. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Ngaji kitab, baca kitab. Qala berkata, itu Bapak Ibu, mata saya melihat Quran, mata saya melihat Quran, mulut saya membaca Al-Quran, tapi otak saya ini masih ke TV aja. Iya, masih ke TV aja, terngiang-ngiang. Itu tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya sebulan 2 bulan, itu tahun otak saya rusak gara-gara nengok acara macam itu. Masya Allah, rusaknya otak saya. Kenapa ini? Baca Quran kok ingat itu lagi, tidur ingat itu lagi, rusak kan? Ini padahal saya sekali cuma nonton itu. Apalagi sekarang Bapak Ibu, sekarang ini dengan model kayak gini, kalau nggak hati-hati ya, ini kita buka nulis sembarang aja, nulisnya mau nyari kupu, ternyata yang muncul kupu-kupu malam, ya? Yang ditengok wah ditawarkan, yang enggak, rusak otak remaja kita kadang-kadang, rusak anak-anak kita. Kalau kita lah tua lah punya obat ya, kalau anak-anak itu rusak otaknya. Saya dulu rusak, masih muda masalahnya. Nah makanya hati-hati, akhlak kita dihancurkan kadang. Ini dajjal ini mata satu, dajjal kan ada 30 dajjal, nanti terakhir itu dajjal yang paling tanda kiamat. Ini sudah mulai datang ini. Maka hati-hati dan waspada dengan HP anak-anak kita ditata ya.
Jangan orang tua biarinlah anak saya main HP 24 jam HP saja. Anak saya kalau nggak tak jam ya, makanya saya jam itu berhenti main HP jam sekian, mulai jam sekian. Udah, hati-hati karena bahaya. Pendidikan, makanya sekarang pendidikan yang paling aman diakui oleh pakar pendidikan internasional itu adalah pondok pesantren. Kenapa? Satu-satunya pendidikan yang melarang ada HP adalah pondok pesantren. Betul tidak? Makanya sekarang kalau tidak lepas dari seperti ini, susah sekali anak mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kalau sudah begini pikirannya enggak karu-karuan, dan selanjutnya kepada minuman keras, khomer, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ini yang sangat membahayakan. Oleh karenanya hati-hati dengan makhluk yang namanya HP ini. Kadang ini bisa menaikkan ke surga. Cari ilmu di sini ada, Pak. Ngaji bisa, mau baca Al-Quran bisa, mau yang positif ada, tapi yang negatif juga banyak. Belajar agama bisa, tapi kalau ngandalkan ini aja, bisa saja kita akan salah paham, ya. Apalagi nggak punya dasar, akhirnya banyak masukan-masukan yang tidak benar, gurunya nggak ada, kita masuk saja, banyak menyalahkan orang lain, banyak menyalahkan agama, ya. Nah, inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama untuk kita contoh. Yang kedua yang kita contoh pada diri Rasul adalah ibadah beliau. Rasul itu ibadahnya luar biasa, Bapak Ibu. Kalau sudah ibadah itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Pernah suatu malam Rasulullah pulang, izin kepada istrinya, ya Aisyah, izinkan saya sholat ya. Iya, sholat. Sampai tengah malam Aisyah tidur, bangun Rasulullah masih sholat lagi. Sampai jam 2 tengah malam, pertiga malam yang kedua, Aisyah bangun, Rasulullah masih sholat lagi. Sampai sudah hampir subuh, Aisyah bangun, Rasulullah masih sholat lagi, Pak. Sampai didekati oleh istrinya, ya Rasulullah, engkau ini kan orang yang sudah dijamin ampunan oleh Allah. Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu di masa lalu kalau ada dan di masa yang akan datang kalau ada sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawang sudah dijamin ampun oleh Allah saja kok getol-getol nian sholatnya ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, justru karena sudah diampuni dosa saya syukur sekali. Ini saya hamba yang syukur, bukan malah ngelendeh. Kalau orang Tanjung diampuni dosanya, oh rusak dunia, ya kan? Dijamin ampun, wah keren, mabuk-mabuk yuk, habis semua. Ini Rasulullah diampuni malah tambah kencang. Inilah. Nah, dalam hal ibadah mestinya kita juga usaha semacam itu. Sungguh-sungguh. Kalau urusan duit ini kan semangat kita ya Pak. Duit. Kalau misalnya ada pengumuman begini, pengumuman kepada seluruh masyarakat Desa Tanjung, besok pagi jam 6 pagi supaya datang ke pendopo Bupati Bungu. Satu orang akan mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Wah, jam 6 pagi harus datang ke pendopo kabupaten, satu orang 1 miliar rupiah. Kira-kira Bapak bangun jam berapa? Hah? Jam berapa? Nggak tidur ya? Kalau tidur khawatir nanti ketinggalan. Ya kalau ada yang ketiduran, bangun jam 7. Jam 7. Tetangga udah pulang. Udah ke pendopo. Lah, dapat uang. Iyo, nih 1 miliar. Sekarang masih ada. Udah habis. Menyesalnya 20 tahun nggak hilang tuh. Iya kan? Ini Rasulullah, ini kita untuk urusan duit begitu. Nggak usahlah 1 miliar, 20 juta saja.
udah rame-rame semua. Tapi urusan agama ini Allah Subhanahu wa taala jaminkan rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya itu berapa miliar? Nggak terhitung, begitu banyaknya. Bangun jam berapa itu? Hah? Ini lebih dari 1 miliar loh. Bangunnya jam berapa? Hah? Kadang bangun langsung motong bulan. Nah ini makanya keyakinan kita kadang kepada urusan-urusan kita yang nampak atau tidak nampak masih keyakinan ayam. Ayam itu kalau dikasih jagung 1 genggam, rebutan jago sama jago, gara-gara jagung 1 genggam bisa tarung sampai nyawa taruhannya, ya kan? Tapi kalau dikasih tahu ayam, kamu tak kasih uang 10 juta, nanti diberikan jagung dapat bertahun-tahun ayam. Ayam tidak mau. Kenapa ayam nggak mau yang nggak nampak-nampak, yang mau yang nampak-nampak saja, sedikit tapi jagung itu lebih baik daripada 10 juta tapi uang. Nah ini kita mental ayam kayak gini, ya. Kalau urusan uang cepat, tapi urusan pahala kadang-kadang nggak tahu kan gitu, nggak semangat. Masjid banyak yang kosong, akhirnya tempat ibadah banyak yang kosong. Ini karena apa? Karena keyakinan kita belum jelas. Oleh karenanya mari semangat, jangan kayak ayam, jangan kayak kambing. Kambing ini kalau ditaruh di depannya kambing, ini ada emas sebesar ini, emas. Yang sebelahnya rumput 1 bongkok. Kambing suruh milih gimana kira-kira? Pilih emas apa pilih rumput? Pilih rumput, namanya juga kambing. Kambing ini emas ini. Ini kalau dijual bisa dibelikan rumput 1 kabupaten kambing. Aku tidak mau. Kambing, nggak mau aku mau rumput saja. Inilah kambing. Manusia jangan kayak kambing, manusia jangan seperti ayam, tapi kita manusia yang diberi akal oleh Allah, diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini oleh karenanya contoh akhlak Rasul, contoh ibadah Nabi, ya kan? Nabi, saya kasih contoh lagi, Rasulullah pulang dari dakwahnya malam-malam, istrinya ketiduran, ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam itu 3 kali kalau bertamu. Kalau sudah 3 kali pulang. Ini kita kadang salam sampai assalamualaikum, assalamualaikum 10 kali, sampai buka pintu sendiri masuk ke kamar. Enggak boleh, adab tamu itu 3 kali. Kalau sudah 3 kali pulang balik. Nah, ini Rasulullah, assalamualaikum, assalamualaikum. Istri sudah tertidur. Akhirnya Rasul gelar saja, gelar surbanya di depan pintu. Istrinya Aisyah radhiyallahu anha terbangun tengah malam. Ya Allah, kok Rasul belum pulang ya? Maka cepat-cepat ke pintu. Jangan-jangan beliau sudah pulang, pintu kan saya kunci tadi. Dibuka pintu, ya Allah, krek. Begitu dibuka, Rasulullah bangun. Aisyah, maafkan saya tadi malam saya kemalaman. Ya Rasul, aku yang minta maaf, saya mohon maaf. Sudah dikunci pintunya, minta maaf dulu Pak. Nggak kayak bapak-bapak pulang malaman, pintu aduh digedor, pintu dobrak. Ini kamu ini manusia apa kebo? Ini sifat kita, sifat kita kepada istri, kepada suami, ya Bu ya, perbaiki. Rasul suami terbaik, istri-istri Nabi juga istri-istri terbaik. Contoh kita ke sana, jangan kepada artis. Rasul kepada tetangga juga baik sekali. Ya kita kepada tetangga udah jangan diam-diaman lebih 3 hari ini, dilaknat oleh Allah sama tetangga.
nggak ketemu melengos. Hah? Hah? Nah itu kan hatinya yang harus diservis ya kan. Kenapa bu tetangga begitu? Dia yang salah, itu yang salah. Oh, sama suami juga begitu, perasaan suami aja yang salah, suaminya juga macam tuh, istri aja yang salah. Ini hati yang harus diservis ya. Ada seorang suami ini lapor ke dokter spesialis, Pak dokter, iya mas, istri saya ini macam mana ya Pak dokter, kalau diajak ngomong kadang nggak nyambung. Oh, kenapa mas? Kalau saya ajak ngomong kadang malah jawabannya beda. Oh mungkin telinganya bermasalah itu mas. Coba dites mas, tes dulu baru kita kasih obat nanti. Gimana tesnya? Tesnya panggil dia dari jarak 10 langkah. Kalau nggak denger maju 5 langkah. Kalau nggak denger deketi lagi. Dites dulu baru nanti kita kasih obat. Baik Pak dokter, pulang. Sampai rumah bener pagi-pagi istrinya sedang masak, dipanggil dari jarak 10 langkah. Istriku, masak apa pagi ini sayang? Diam saja, maju 5 langkah. Istriku, pagi ini masak apa? Diam juga, maju lagi di belakang telinganya. Istriku, pagi ini masak apa? Istrinya noleh sambil, ya Allah suamiku, aku kan udah jawab 3 kali, pagi ini kita masak ayam. Jadi suaminya bengong, dia sudah jawab 3 kali, kok aku nggak denger ya. Jadi sebenarnya yang tuli ini aku apa istriku? Siapa yang tuli itu sebenarnya? Suami, tapi dia nggak merasa. Maka kita semacam itu kadang-kadang dalam keluarga, sumber masalah itu kita, tapi kadang-kadang kita nunjuk istri yang salah, yang istri nunjuk suami penyebab masalah. Dikit-dikit sakit hati, itu tandanya hatinya berpenyakit, ya kan? Kalau hati sehat nggak masalah, tapi karena hati berpenyakit itu kayak pantat, kayak tubuh kita. Kalau sudah ada bisul di sini, jangankan dipukul, kesenggol dikit aja, gitu. Ini, apalagi dipukul, ngamuk dia. Nah hati sama, hati kalau sehat, jangankan kesenggol, dipukul aja nggak masalah. Tapi hati berpenyakit, maka jangankan dipukul, kesenggol dikit aja sakit hati, ya kan? Iya, tetangga itu tadi beli kulkas panas, tetangga beli mobil pingsan, hatinya nggak sehat Pak Ibu. Servis hati. Tetangga maju sedikit bangun rumah didiemin, nggak ditanya, nggak disapa. Ini hati berpenyakit. Istri keluar sebentar ribut. Oh, ini maka hati diservis. Cara servisnya dengan mengikuti apa yang menjadi teladan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan peringatan Maulid Nabi kali ini kita pulang mudah-mudahan membawa hidayah. Pulang kita nanti yang tadinya ibu-ibu suka marah-marah sama bapaknya jadi senyum kepada bapaknya. Rahasianya ibu-ibu bapak harus tahu. Rahasia wanita ini kuping. Ibu-ibu juga harus tahu. Saya kasih tahu ini rahasia. Rahasianya suami itu Bu, mata. Kalau rahasianya istri, kuping. Suami ibu itu senangnya melihat sesuatu yang indah-indah. Maka usahakan pulang istrinya sudah cantik, istrinya sudah indah, baunya jangan bau apel, baunya wangi. Tempat tidurnya enak dipandang, itu ruang tamunya bagus, walaupun nggak bagus nian tapi bersih, enak. Pulang itu ditawari, mau minum apa papa, kan gitu.
apa yang engkau mau, jangan dari mana kamu, ngapain kamu, kan itu. Ini suami nggak betah jadinya kalau dari mana bapak, ngapain aja, sama siapa ayo. Ini apa yang engkau mau minum apa, kopi pak? Iya deh, oh betah di rumah. Tapi kalau nggak begitu kan enakan di warung ya, begitu masuk mau minum apa pak? Jangan kalah sama tukang warung ibu-ibu ya. Ini suami maunya yang indah-indah, maka berhias untuk suami itu pahalanya besar bu. Berhias untuk suami. Inna dzarta sarotka, kata Nabi. Wanita yang baik itu adalah jika suami melihat dia akan menyenangkan kamu, dipandang suami menyenangkan. Kadang-kadang nggak perlu lipstik juga, nggak perlu menor juga ya kan, tapi senyumnya itu loh. Ini suami datang cukup nah pade nggak punya uang, tahu sendiri. Wah, ini luar biasa. Senyumnya ini akan menjadikan suami senang. Kalau suami lagi ada masalah, pening, pusing, ibu-ibu jangan ikut pusing. Jangan suami pulang malah ibu punya aku juga bisa cemberut. Wah, selesai keluarga begitu ya kan. Suami pulang dalam keadaan pening, pusing, dihibur. Kenapa sih bang? Ditipu orang. Ditipu kok bisa ya, orang kok ya jahat mereka ya bang. Gak apa-apa lah bang, gak bawa uang gak apa-apa, yang penting abang sayang adek, yang gitu. Ini masya Allah rahasianya suami, istrinya nampak menyenangkan. Rahasia ibu-ibu pak, telinga pak, istri itu suami nggak tampan-tampan nggak masalah, suami nggak pilih yang ganteng-ganteng nggak masalah, tapi yang penting rayuannya maut, kan itu. Gitu rayuan. Kalau ibu-ibu bapak-bapak nggak pulang nggak bawa duit, itu masih ada solusi loh pak. Pulang nggak bawa duit, ibunya manyun tadinya. Ibu kenapa sih manyun aja? Tahu sendiri. Ibu makin cantik kalau cemberut begitu. Itu langsung malah bapak nih. Ini istri dipuji istri ini. Istri ini mau perhatian, mau diperhatikan. Seringlah memuji istri, jangan pelit-pelit memuji istri, bapak-bapak ya. Soalnya rahasianya istri ini di telinga, maunya telinganya dengar yang enak-enak. Ibu, nggak ada wanita yang cantik selain istriku. Wow, udah sampai langit itu kepalanya. Nah, inilah insya Allah sebagian daripada akhlak semacam itu. Pulang Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi ini kita membawa hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita ini hidup di akhir zaman, maka banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita istighfar sama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Kawan sahabat, mari bertaubat, hari telah dekat, hampir kiamat. Taubat nasuha dengan sempurna, syaratnya 3 harus dijaga. Astaghfirullah
علما نافعا ووفقني عملا صالحا. Satu menyesal rasa di hati, dua istighfar dengan lisan ini, tiga berniat tak mengulangi atas maksiat yang dijalani, atas maksiat yang dijalani. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah Rabbal baraya, Rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kamilah hamba-Mu yang tak tahu diri. Anugerah nikmat-Mu tak kami syukuri. Dosa dan maksiat tambah tiap hari, dosa dan maksiat tambah tiap hari. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Hidup di dunia hanya sementara, akhirat kita kekal selamanya. Hidup penuh nikmat sering kita lupa, dosa dan maksiat tambah tiap hari, dosa dan maksiat tambah tiap hari. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni amalan salihah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada khilaf dan salahnya itu karena kekurangan dan kebodohan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, sebagaimana saya ini niatnya menggali sumur, ingin mencari air yang jernih. Tapi kalau ada akar-akar yang patah karena galian sumur saya itu bukan maksud untuk mematahkan akar,
Begitu juga saya menyampaikan kata-kata ada yang menyinggung perasaan, tidak niat untuk menyinggung perasaan Bapak dan Ibu sekalian, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Imam. Kepada Bapak dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi sayyidina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqaddilana biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna bi aswaya min jami' khairati fil hayati wa dadal mamat inna yushamin kulli mujibu da'wat. Amin amin ya Allah wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah syafaat kepada pendengar pembacaan Nabi kita Muhammad SAW